Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda, hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, materi ini akan dibahas pada tema 6 dan di tema 8. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya agar dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Ananda, apa sih kewajiban warga negara terhadap lingkungan? Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungannya. Dampaknya, kita menjaga lingkungan adalah apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar. Yang kelima, melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. Yang keenam, menaati peraturan yang telah ditetapkan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dan yang kedelapan, menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga agar tercipta lingkungan yang kondusif. Nah, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan dasar. Yang pertama, memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau yang sudah tidak layak. Yang kedua, memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan buku gratis pada perpustakaan sekolah atau siswa secara langsung. Yang keempat, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan menggunakannya bergantung pada diri kita sendiri. Contohnya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang isinya berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, selanjutnya kita mempelajari hak sebagai warga negara. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk hak warga negara Indonesia.
Yang pertama, hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan untuk memeluk salah satu agama. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha dalam mencapai kekayaan hidup. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu, dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk hak warga negara Indonesia. Yang keempat, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta berperan aktif dalam usaha pembelaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatannya. Yang keenam, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita memiliki kebebasan membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Nah, berikut ini adalah hak-hak warga negara Indonesia beserta Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur Coba Anda perhatikan di situ hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. yang diatur dalam Undang-Undang Nah, Dasar kalian bisa 1945. simak dan memperhatikan pasal 27 ayat 1 hak mendapatkan yang sudah diatur dalam ini undang-undang. ada 11 hak yang warga Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar negara ini. Undang-Undang Dasar 1945. Silakan Anda perhatikan dan coba baca dan coba Anda pahami. Selanjutnya, manfaat pemenuhan hak warga negara. Sebagai warga negara, Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Nah, contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak. Yang pertama, mendapat pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Manfaatnya terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, kita perlu mengetahui pentingnya melaksanakan hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik terpilih bisa melaksanakan amanah dari rakyat.
Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Contohnya, mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kegiatan yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti diklat pendidikan atau kerja, mendapatkan sistem pengupahan yang baik, dan menaati peraturan yang ada. Nah, pelaksanaan tanggung jawab serta dampaknya. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, di sini ada dampak yang ditimbulkan. Yang satu, ini pelaksanaan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampaknya berlangsung pembangunan bangsa. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampaknya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, adil, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini dampaknya terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang keempat, bentuk tanggung jawabnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampaknya sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, manfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. Dampaknya adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Itulah bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Nah, Ananda, itulah materi hari ini yang dapat kita bahas. Nah, perlu Ananda ketahui, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah kondisi di mana hak baru dituntut setelah kewajiban terlaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban sendiri adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul bin Mus'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, akan terjadi sepeninggalanku sifat monopoli atau mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami untuk menghadapi hal itu?" Nabi SAW bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." Nah, Ananda, hadis ini sangat jelas menerangkan bahwa sepeninggalan Rasulullah akan muncul sifat-sifat egois atau meningkatkan diri sendiri dan munculnya beberapa kemungkaran. Oleh sebab itu, Rasulullah berpesan agar kita menunaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Jika demikian, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi, Ananda semua, jika ingin urusan kita dipermudahkan, maka laksanakan dulu kewajiban kita, baru menuntut hak kita. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustazah hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.